mereka berdalih, ayat 40 berkata, apakah juga kami buta? Dan kamu pikir kami buta? Apa kata Yesus? Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bayangkan saudara, bahwa orang Farisi ini adalah orang yang buta. Karena Yesus berkata, sekiranya kamu buta, maka kamu tidak berdosa. Tetapi kamu melihat, tetapi kamu pura-pura tidak melihat. Dan itu yang dikatakan Yesus adalah tetaplah dosamu. Amin. Melihat tapi pura-pura melihat. Melihat tetapi tidak melihat, saudara. Firman Allah sangat keras dalam Yeremia tentang orang buta. Yeremia pasal 5 ayat 21. Sekali lagi, Yeremia pasal 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolong. Kita perhatikan misalnya. Firman Allah juga kasar ngomong, Bapak Ibu. Tolong, bodoh. Ya, firman Allah. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolong dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata. Bayangkan, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Rupanya firman Allah ini sangat keras bagi orang yang memiliki mata tapi tidak melihat. Memiliki mata tapi tidak memperhatikan, bahwa saudara. Mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Begitu dahsyatnya dan begitu kerasnya firman Allah ini, bahwa saudara. Hai bangsa yang tolong. Senang Bapak Ibu kalau ada gembala yang panggil-panggil kalian, cepat di sini, dasar tolol kau. Kalau ada seperti itu gembala pasti main dengan cemannya bertinju. Kau bilang aku tolol, emangnya hebat kau? Ya. Tapi firman Allah bahwa orang yang memiliki mata dan tidak melihat, dan firman Allah berkata, hai bangsa yang tolol. Amin. Hai bangsa yang tolol. Bapak saudara, bahwa orang ini, orang buta ini, Bapak Ibu saudara, adalah gambaran daripada orang-orang yang tidak memiliki misi. Ini orang buta. Gambaran daripada orang-orang yang tidak mempunyai visi atau misi ke depan. Mereka tidak memikirkan masa depan, tidak mau mengerjakan hal-hal yang besar ke depan. Inilah yang gambaran daripada orang buta, Bapak saudara. Gehazi, hamba daripada Elisa, pernah juga bahwa dia buta soal kerohanian, Bapak saudara. Yang saya maksud di sini bukan buta jasmani, tapi yang saya maksud di sini adalah buta rohani. Bapak saudara, kalau kita melihat di sini, Bapak saudara, Gehazi ini, saya baca, Bapak saudara, bahwa ketika Raja Aram berencana untuk menyerang orang Israel, dan setiap rencana jahat Raja Aram, orang Israel tahu. Kalau mereka menyerang orang Israel dan setiap persimpangan jalan sudah ditutup oleh tentara orang Arab, maka orang Israel tahu, karena Elisa ada di situ. Elisa berkata kepada Raja Israel, jangan lewat di sini karena di sini ada musuh. Jangan lewat di jalan ini karena di sini ada musuh. Sehingga setiap rencana Raja Aram, Bapak saudara, adalah orang Israel tahu. Lalu sewaktu-waktu Raja Aram berkata kepada prajurit tentaranya, dia berkata, jangan-jangan di antara kita ada mata-mata. Aja yang balik ada mata-mata nih. Nah, balikoda agak kasar ya. Nah, terjemah ke mata-mata na balikoda adalah si mangabuli. Ya, agak kasar kan? Tapi bahasa Indonesia agak sedang, mata-mata. Di mana-mana ada mata-mata, di mana-mana ada mata-mata.
Nah, kalau bahasanya bahwa saudara sih boleh agak rumit kalau saudara. Tapi kalau diterjemahkan mata-mata agak bukan artinya. Makanya kalau bahasanya lebih pas, kira-kira mata-mata ini Bapak Saudara dia kira-kira. Nah, balik khoda mata-mata. Tidak ada ya? Sama gimai. Sama gimaiki. Mata-mata ya. Sama gimaiki. Tidak pas juga. Tidak pas kira-kira. Nah, terjemahan kalau molo mata-mata bahasa Indonesia mata-mata, molo bahasa Batak do inang uru rahab mata-mata, molo bahasa Batak. Mata-mata kan? Kalau kita terjemahkan lo bahasanya apa itu mata-mata? Tidak ada. Tidak ada. Hanya saya mengartikan arti mata-mata adalah semangapoli na balikhoda, tapi sebenarnya terjemahannya bukan. Misalnya na balikhoda kan kalau bahasa Indonesia makan, balikhoda manga, ya kan? Bahasa Batak mangan, ya. Kalau bahasa Manado makang, pakai ng, makang. Nah, Raja Arab berkata, oh, kayaknya ada mata-mata. Mata-mata ini Bapak Saudara saya bisa menerjemahkan. Misalnya di dalam sebuah jemaah ada rahasia kita bersama gembala dan jemaah, dan rahasia itu tahu orang lain. Nah, kalau orang lain tahu berarti otomatis di antara kita ada mata-mata. Itu yang disebut dengan mata-mata. Kalau mata-mata itu sebenarnya kalau diartikan juga adalah membuka rahasia orang. Misalnya so rahasia ada buyo pakawe, hau pakawe sedangnya mafamununi hai lawan. Nah, tiba-tiba yo pakawe itu adalah mata-mata Bapak Saudara. Nah, Raja Arab berkata jangan-jangan ada mata-mata di sini. Tapi salah satu daripada pegawai Raja Arab berkata begini, di antara kita tidak ada mata-mata. Hanya di Israel sana ada abdi Allah yang bernama Elisa. Setiap rencana kita dia tahu. Makanya kalau berbisik-bisik di kamar dia tahu. Bisik-bisik raja dia tahu. Oh, begini bisikan raja, begini bisikan raja. Lalu karena didengar itu Raja Aram berkata bahwa dia menggerakkan seluruh tentara Aram, baik pasukan berkuda, pasukan membawa kereta, pasukan membawa senjata. Dia menggerakkan semuanya Bapak Saudara dalam 2 Raja-Raja. Saya baca mulai ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ketika pagi-pagi dilihat oleh hamba daripada Elisa yang bernama Gehazi, dia lihat, waduh tuanku, celaka kita. Begitu banyaknya pasukan berkuda, pasukan yang mengelilingi kita, pasukan berkereta yang mengelilingi kota kita, begitu celakanya kita. Lalu ayat yang ke-16 berkata, jawabnya, jangan takut, jawab Elisa kepada Gehazi, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bingung Gehazi, weh, aneh aja Elisa ini sudah keliling orang Arab, tentara berkereta, tentara berkuda dan pembawa senjata menyerangi kita, banyaknya mereka. Dan Elisa berkata, jangan takut. Kata Elisa, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bayangkan, Gehazi bingung, Gehazi buta, Gehazi hanya melihat hal-hal dunia, hanya melihat sekelilingnya. Tapi Gehazi mata rohaninya buta, tidak melihat masa depan, tidak melihat misi yang Tuhan sediakan, tidak melihat bahwa malaikat Tuhan lebih banyak daripada yang menyertai orang Aram. Kita perhatikan ayat 17 berkata, lalu berdoalah Elisa
Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang tadinya Gehazi buta, tapi ketika Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Dan hambanya itu melihat, tampaknya gunung itu penuh dengan berkuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Banyak orang Bapak Ibu hanya melihat hal-hal yang jasmani, hanya melihat hal-hal dunia Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Elisa, Bapak Ibu Saudara tahu semuanya. Lalu dia berkata, celikkanlah mata rohaninya ini supaya bisa melihat. Dan ketika Gehazi terbuka mata rohaninya, baru dia lihat, betul ya, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Oleh sebab itu Bapak Saudara, dalam tantangan, dalam hidup pasti ada cobaan, dalam hidup pasti ada masalah, dalam perjuangan pasti ada tantangan, dalam perjuangan pasti ada problem. Dalam tantangan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan tolong kita, karena kekuatan yang Tuhan beri bagi kita lebih banyak daripada kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini. Amin. Gehazi hanya melihat yang kelihatan, padahal kita lihat yang kelihatan itu sementara Bapak Ibu. Kita lihat Saudara, hanya melihat yang dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ketika kita sudah terbuka mata rohani kita Bapak Saudara, maka tergenapilah ayat yang tertulis dalam Matius 3, dalam Matius 6 maksud saya, ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang kelihatan hanya sementara Bapak Ibu, ingat itu, garis bawahi Bapak Saudara hari ini. Saya akan katakan bahwa yang kelihatan adalah hanya sementara. Cobalah dulu, saya akan tanya Bapak Ibu Saudara, saya akan tanya ya, dan kita harus mengerti tujuan hidup kita. Untuk apa kamu makan? Coba jawab. Hah? Coba bisa dijawab Saudara. Untuk apa kamu makan? Supaya bekerja, supaya kuat kerja. Ya, itu jawabannya ya. Untuk apa kamu kerja? Untuk mendapatkan uang. Untuk apa mendapatkan uang? Untuk beli beras. Untuk apa beli beras? Untuk dimakan. Untuk apa kamu makan? Supaya kenyang, kuat untuk bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Supaya mendapatkan uang. Untuk apa kamu mendapatkan uang? Supaya bisa beli beras. Untuk apa kamu bisa beli beras? Supaya bisa makan. Untuk apa kamu makan? Supaya kuat bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Supaya mendapatkan uang. Untuk apa mendapatkan uang? Supaya bisa beli beras. Dan hanya itu aja, dan berputar itu aja Bapak Saudara. Inilah dunia. Bisa mengerti ya Bapak Saudara? Inilah dunia. Sekali lagi saya tanya, untuk apa kamu makan? Supaya kuat bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Supaya mendapatkan uang. Untuk apa mendapatkan uang? Supaya bisa beli beras. Untuk apa beli beras? Supaya bisa makan. Untuk apa kamu makan? Supaya bisa bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Supaya bisa mendapatkan uang. Untuk apa mendapatkan uang? Supaya bisa beli beras. Untuk apa beli beras? Supaya bisa makan. Dan gitu-gitu aja, dan mutar gitu-gitu saja. Dan inilah dunia. Dan pantas kalau 2 Korintus Paulus berkata bahwa yang kelihatan itu adalah hanya sementara. Amin. Hanya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan, yang misi yang harus kita kerjakan begitu besar Bapak Saudara, misi yang begitu besar dalam hidup kita, dan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, saya
mengoreksi sedikit Abraham. Berkat Abraham. Berkat Abraham itu bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat Abraham itu pun adalah berkat rohani. Dan sampai hari ini kita mengakui bahwa Abraham itu adalah bapak orang yang beriman. Amin. Nama dikoda adalah Amaniah Jamati. Sampai hari ini kita akui itu. Nah, saya tidak bicara soal hartanya, domba, kambing, sapi, dan lain dan sebagainya. Tapi hanya saya mengoreksi sedikit tentang berkat rohani. Bahwa saudara, berkat rohani ini bisa diwariskan. Setelah Abraham meninggal, maka berkat itu diwariskan kepada siapa? Coba Bu. Setelah Abraham meninggal, maka berkat itu diwariskan kepada Ishak. Ya kan? Ishak menikmati berkat itu. Dan setelah Ishak meninggal, siapa yang menerima warisan itu? Seharusnya yang menerima warisan itu, saudara, adalah Esau, bukan Yakub. Esau. Tapi Esau buta soal rohani, buta mata rohaninya, tidak memiliki misi. Hanya oleh karena semangkok kacang merah dia jual hak kesulungannya. Dan seharusnya orang yang sulung yang menerima warisan itu, walaupun berbeda dengan suku kita ya. Nania khoda, ania co terima onosiaki. Ya kan, tema onosia. Tapi Alkitab sebenarnya adalah anak sulung. Walaupun orang Tapanuli juga adalah anak yang bungsu, yang punya rumah nanti, yang mewariskan rumah. Tapi Alkitab catat sebenarnya bukan. Alkitab adalah anak yang sulung. Sebenarnya adalah yang mewariskan berkat daripada Ishak itu adalah Esau. Tapi karena Esau buta, Esau tidak memiliki misi. Dia berkata kepada Yakub, udahlah, punyamulah hak kesulungan itu. Untuk apa pula itu hak kesulungan itu? Padahal dia tahu bahwa warisan rohani itu adalah hal-hal yang luar biasa. Lalu Yakub memberikan dia semangkok kacang merah, maka hak kesulungan beralih kepada Yakub. Artinya saudara, yang menerima warisan itu adalah Yakub. Dan setelah Yakub meninggal, siapa yang mewariskan berkat rohani itu? Kepada orang Israel. Dan dari orang Israel sampai hari ini, saya dan Bapak Ibu, itulah yang mewariskan harta rohani itu. Maka oleh sebab itu, jangan kita buta soal jasmani, tapi kita melihat banyak hal yang harus kita kerjakan. Milikilah misi, banyak hal yang harus kita kerjakan yang luar biasa ke depan, saudara. Di sekeliling kita banyak orang-orang buta. Dan misi itu kita harus mencelikkan mata rohani mereka supaya bisa mereka melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti Ki Haji Elisa berkata, tenang, jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Ki Haji berkata, yang mana yang menyertai kita? Tidak ada orang satupun. Dia tidak percaya, tidak ada orang satupun. Dia buta soal rohani, hanya memikirkan hal-hal dunia, hanya memikirkan hal-hal makanan, hanya memikirkan hal-hal perut. Bapak saudara, sejengkal perut ini tidak memikirkan hal rohani, padahal hal rohani itu adalah hal yang kekal. Maka oleh sebab itu, saudara, saya kembali kepada putaran-putaran ini. Untuk apa kamu makan? Untuk bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Untuk mendapatkan uang. Untuk apa kamu mendapatkan uang? Untuk beli beras. Untuk apa beli beras? Untuk makan. Untuk apa kamu makan? Untuk bekerja. Untuk apa kamu bekerja? Untuk mendapatkan uang. Dan muter-muter itu saja, muter-muter di situ saja, saudara. Artinya itu tandanya adalah dunia ini hanya sementara. Carilah hal-hal yang kekal. Dalam 2 Korintus tadi berkata bahwa 4:18, yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu adalah yang belum pernah kita lihat.
itu kekal. Dan yang pernah kita lihat hadiah jino pernah taila anaa mas ajagai fahamanu bapagi tofali fali fatelu kali fafali naya bapagi lay juru fefudanga ahori afalu lay juru. Itu hanya sementara. Itu hanya sementara Bapak Ibu. Banyak orang menabung uang kemana-mana. Itu hanya sementara. Sama seperti uang. Sebentar kelihatan dan sebentar tidak kelihatan. Tapi iman yang ada dalam hidup kita adalah iman yang kekal dan teguh sampai selama-lamanya. Dan apa kata Yesus dalam Injil Yohanes? Ketika aku kembali kedua kali, aku akan menemukan orang yang beriman. Apakah aku menemukan orang yang beriman di bumi ini? Artinya saudara, yang Tuhan cari dan yang Tuhan jemput ketika dia kembali kedua kali di bumi ini adalah hanya bagi orang-orang yang memiliki iman kepada Kristus Yesus. Iman kita tidak pernah hilang. Iman kita adalah kekal selama-lamanya. Kalau mata rohani kita sudah terbuka, maka kita mengerti tujuan hidup kita dengan benar, beribadah dengan setia, mendapatkan hidup yang kekal. Sampai di sini firman Allah, kita makin berdiri, saudara. Haleluya.